Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, segala puja, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana masih memberikan hidup. Kita bersyukur kepada Allah yang mana mudah-mudahan kelak suatu saat hidup kita berakhir dengan husnul khatimah dan masuk ke dalam barzah membawa nikmat selama di dunia, yakni ibadah terutama kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersalawatnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi amal kelak di yaumil akhirah, di hari kiamat nanti. Amin. Amin. Yang pertama, al-fakir hormati khadimul majlis sirul ahdar Ustaz Rahmat Ramdhani, mudah-mudahan Allah sehat-afiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Bapak RT dan kepada antum-antum semua hadirin, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah mudahkan segala urusannya, Allah panjangkan umur, wabil khusus Allah sehat-afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan di dalam Al-Quran Al-Karim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atau membawa nama Allah, menenangkan hati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah sedetik pun melupakan Allah. Selalu Nabi mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan, wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Allah selalu memperhatikan hambanya yang soleh, yang rajin mengerjakan salat tepat waktu. Allah selalu memperhatikan hambanya yang soleh, yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Semua yang dikerjakan Nabi wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah suruhkan berpuasa di bulan Ramadan. Dikatakan, kama kutiba alaihi min qablikum la'allakum tattaqun. Dikatakan bahwa sudah ada puasa dari zaman dulu sebelum kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengerjakan salat 5 waktu, maka kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Berarti kita menunjukkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana dengan keburukan, kemaksiatan, kemudaratan, pekerjaan-pekerjaan yang haram, yang bukan yang halal? Dengan mengerjakan salat itu akan mencegah kita dari segala keburukan di dunia ini. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dunia Allah jadikan dengan penuh segala sesuatu rupa yang betul-betul dikatakan ini fana. Dunia ini mal'unatan wa ma fihi, dikatakan. Dunia ini Allah laknat dan apa seisinya. Banyak segala sesuatu keadaan, kejadian yang enggak baik, yang enggak benar. Banyak penglihatan mata sesuatu yang buruk dan haram yang merusak hati. Dan di sana dikatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita selalu beribadah, dengan kita menyebut nama Allah, dalam keadaan berwudu membaca Al-Quran Al-Karim, dalam keadaan berwudu untuk mengerjakan salat yang wajib ataupun yang sunnah, dalam keadaan khusyuk tumanina dan menahan hawa nafsu ketika Ramadan, ketika berpuasa sunnah, ketika Senin Kamis, dan melihat segala sesuatu dengan pandangan yang dikatakan ajaran, didikan, tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala, yang daripada Al-Quran Al-Karim atau daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nasihatul ulama yang dikatakan din agama, yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adinu nasihah. Agama itu nasihat. Andai kata banyak kita mempunyai dosa kesalahan, dinasihatin. Andai kata kita melakukan banyak perkara-perkara yang haram, diberi pelajaran supaya kita mengetahui bahwa kebaikan itu Allah berikan kepada setiap hamba yang jauh
dari perkara-perkara yang buruk, yang haram, dan orang-orang yang jauh daripada mengerjakan yang Allah perintahkan, salat lima waktu. Nah, dikatakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati kita. Berarti banyak ketidaktenangan di hati karena Allah menyuruhkan kita untuk menyebut nama Allah supaya hati kita tenang. Berarti kalau hati kita jauh dari segala sesuatu ketenangan, berarti kita jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang salat ada tanda di kening orang tersebut. Dikatakan seorang itu mempunyai hati yang baik karena Allah memperhatikan hati seorang yang dilihatnya. Dari mana ia dilihat? Karena ia ibadah. Yang Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Sesungguhnya orang-orang yang salat, yang mengerjakan yang Allah perintahkan, yang jauh daripada apa yang Allah laknat, dari apa yang Allah murkai, apa diantaranya perbuatan zalim, perbuatan keji, ataupun itu kepada orang lain ataupun diri sendiri. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena sesuatu perkara yang haram saat nanti akan ada hisabnya. Dan di saat kita melihat dosa kita nanti yang kecil, itu takut. Dikatakan Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim Arfahadul Wujud, bahwa ketika seorang melihat dosanya walaupun yang kecil, ia akan takut. Dan dikatakan apalagi na'udzubillah min dzalik, dosa yang besar. Di saat seorang melihatnya nanti, dan di saat apa seseorang mengerti bahwa nikmat-nikmat di dunia ini untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh dari sajadah setiap malam, dan bangunlah ketika tengah-tengah malam itu untuk kita merasakan bahwa Allah memberikan rezeki ketenangan itu kepada hamba yang soleh, yang aqimus shalah, yang mendirikan salat. Kenapa harus mengerjakan salat? Karena fardu dikatakan, sesuatu yang wajib di atasnya lagi. Kenapa kita harus berpuasa di bulan Ramadan? Karena wajib. Nah, dikatakan seperti apa? Itu Allah mengatakan di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Allah berikan itu, Allah puasakan ketika manusia di zaman dulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hingga di zaman kita Nabi yang dihukumkan wajib bila ditinggal haram, yang makruh boleh dikerjakan apabila ditinggalkan mendapat pahala, dan yang mubah semua hukum ada di mubah. Nah, sesuatu yang kita kerjakan yang haram berarti kita akan mendapatkan hukuman di suatu saat, yakni ketika da'a ajal, ketika itu ditarik roh keluar, itu hukuman akhirat kita dapat. Tapi di dunia kita pun mendapatkan hukuman, atau dikatakan rugi dalam berniaga, atau kita susah gelisah hati tidak tenang. Dengan apa? Menghancurkan itu penyakit-penyakit itu, kekurangan-kekurangan diri kita itu, atau disebut afat, dengan banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salahmu kepada manusia, orang itu mau memaafkan atau tidak mau memaafkan, tapi kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih utama daripada kita memikirkan pikiran orang. Karena apa? Dikatakan setiap kita mengangkat tangan, kita meminta kepada Allah, selalu Allah beri. Dan apa segala sesuatu, nggak ada yang susah buat Allah. Sesuatu perkara yang besar di mata kita, kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita harus selalu beristighfar. Dengan apa? Dengan segala sesuatu yang kita perbuat itu, supaya dilebihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW maksum, tidak mempunyai dosa. Kita umat yang di bawah bendera Nabi Muhammad itu SAW. Nah, kita merasakan nikmat yang Allah berikan dengan segala apa kecukupan, dengan apa nikmatnya sehatnya badan dan panjang umur, dan apa dikatakan itu yang Allah berikan. Selalu kita bersyukur kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin dan beristighfar, selalu memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hari Senin, besok hari Selasa, ini terus hari Rabu, terus besok hari Kamis, terus seperti itu hari ini dan itu, kaza wa kaza, seterusnya berjalan waktu, siang dan malam, tahun demi tahun, abad demi abad. Ini zaman segala sesuatu Allah yang mengatur segala sesuatunya, Allah yang menjadikan segala sesuatunya. Itu matahari itu yang keluar, yang tengah siang-siang itu panas, di malam hari itu selalu sekian jam, setengah 2, setengah 3 itu dingin. Allah yang mengatur segala sesuatu, yang keluar, yang panas, yang dingin. Dan apa yang kita lihat di mata, di pandangan mata kita ini, yang terdengar di telinga kita ini, yang kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk zikrullah, tasyakur, mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk
termasuk zikrullah, tahlil, mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, termasuk zikrullah, sujud, rukuk, salatnya seorang hamba ketika 5 waktu dikerjakannya, termasuk zikrullah ketika seorang mengerjakan puasa, melaksanakan perintah Allah wajib Ramadan, di bulan Ramadan ini sekarang di bulan Jumadil Kubra, Jumadil Akhir, besok Rajab, terus Sya'ban, terus Ramadan. Dan Ramadan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahru ummati. Kita umat Nabi Muhammad punya bulan, Rasulullah punya bulan, dan 12 bulan itu kepunyaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi keberkahan Rasul. Ramadan syahru ummati, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah rahmat. Allah memberikan apa yang diinginkan, yang dipinta hamba yang soleh, yang mengerjakan yang Allah perintahkan. Ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, berarti di saat kita meminta kepada Allah lantaran dasar apa? Kebaikan dalam diri kita. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita hajat, karena Allah yang memberikan. Segala sesuatu nggak lepas dari Allah. Kita lampu mati, token habis, kita bayar token karena Allah memberi rezeki, bukan dari diri kita. Segala sesuatu bukan dari diri kita. Yang mengatakan sesuatu dari dirinya berarti ini orang mungkin kurang ngerti, nggak faham. Dan dikatakan orang yang nggak ngerti diberitahu supaya menjadi tahu bahwa Allah yang membukakan pintu-pintu rezeki di waktu pagi hari, di saat seorang mengerjakan sholat duha, yang meminta kepada Allah supaya Allah banyakkan rezekinya di pagi hari itu. Dan terus ketika sore, ia melihat matahari itu tenggelam. Oh, berarti waja'alna nahara ma'asya. Allah katakan di Al-Quran, Allah berangkatkan siang itu untuk orang bertebaran mencari duit. Berarti Allah seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki zahir batin, memberikan kenikmatan kepada jasmani atau rohani kita, dan hati yang menyelamatkan, qalbun salim alaman atallah ila man atallah biqalbin salim. Dikatakan orang yang taat kepada yang Allah perintahkan, orang ini yang akan mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Berarti kita berharap untuk diselamatkan, untuk jauh dari azab nerakanya Allah, untuk jauh dari siksa kubur, untuk jauh dari kesusahan, kesempitan di dunia ini. Harus bahagia dunia akhirat. Dikatakan itu doa sapu jagat, doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Suatu kebaikan yang akan dibawa hingga suatu saat nanti di akhirat. Amal-amal baik yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Al-Qutub Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan Nabi ahsanan nas khalqa wa khuluqa, bahwa Nabi Muhammad sebaik-baik manusia dari segala sesuatunya, dan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Lihat sifat Rasulullah, lihat akhlak Rasulullah, maka kita akan dilihat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Berarti dosa-dosa kita akan menemui nanti akhirat. Kita akan disiksa di alam kubur, kita akan disiksa dimasukkan neraka. Wa na'udzubillah min dzalik. Segolongan ada yang melihat jahanam, ada segolongan yang enggak. Nah, kita meminta kepada Allah sama sekali, ya Allah jauhkan dari mata memandang itu neraka jahanam, dari azab-azab Allah, dari azab kubur, azab itu neraka. Kenapa dikatakan? Karena inna azabila syadid. Allah mengatakan itu api panasnya luar biasa. Api di sini aja sudah panas, apalagi api di neraka. Berarti ada rasa takut akan azab Allah yang di hati kita itu. Andai kata hati kita tenang, hati kita ngerti, Allah akan melihat hati seorang hamba itu, dan Allah berikan yang apa dikatakan itu di zakum neraka jahanam itu nggak akan pernah insya Allah mata kita melihat. Dan nikmat-nikmat itu surga yang dikatakan 70 bidadari, yang dikatakan di sana itu ada dipan-dipan, yang dikatakan di sana itu ada pemandangan yang luar biasa, yang gelap itu lebih sedikit daripada siangnya, dan rumput-rumput yang lebih tinggi daripada rumput di sini. Dikatakan seperti itu. Ar-Rahman alamal Quran, yang Allah mengajarkan semua itu dari Al-Quran Al-Karim, yang Allah katakan alif lam mim wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang mengetahui arti daripada alif lam mim tersebut. Yang dikatakan alif ini Allah, lam itu malaikat Jibril, mim itu isim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi terus Allah mengatakan apa di sana? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Itu kitab yang tiada ada keraguan dalam Al-Quran itu. Berarti hati yang enggak tenang dengan berzikir akan menenangkan hati. Yang Allah memberitahukan ala bizikrillahi tatmainul qulub. Sesungguhnya dengan kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala akan menenangkan hati kita. Berarti hati yang enggak bergelombang, hati yang tenang, dilihat juga nyambung, dilihat juga ngeh. Orang ini tahu, bisa dimengerti. Lah orang seperti itu yang dikatakan
seseorang rijal, yang seorang laki-laki yang insya Allah kita harapkan menjadi seorang yang faham, seorang yang bisa mengerti sesuatu yang haram untuk dijauhi, sesuatu yang halal untuk kita merebut, untuk kita mengambil kebaikan yang dimana dikatakan al-khairiyah. Kebaikan ini yang akan menyebabkan kita mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.